Salam, puji Tuhan, kita alami suatu sukacita pada hari ini, Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021, kita bertemu kembali, hadir dalam ibadah persekutuan pada sore hari ini. Kita patut bersyukur atas penyertaan serta iman kita, atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita ada sebagaimana kita ada. Kita melepaskan pergumulan beban lelah kita untuk meninggalkan pekerjaan sejenak, untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah menghadap kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita bersekutu beribadah dengan menggunakan liturgi ibadah rumah tangga bentuk kesatu. Kami yang bertugas, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3 Majelis Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas, liturgos oleh Bapak Penetua Wilger, pendeta yang akan melayani firman Tuhan, dan doa syafaat Ibu Pendeta Yuliana Sari, dibantu bersama dengan petugas singer Bapak Penetua JM Panjaitan dan Bapak Penetua Salianto, dan pianis kita Briano Aldi, dan bersama dengan tim multimedia. Marilah kita mempersiapkan segala hati pikiran kita kepada Tuhan untuk mengikuti ibadah ini, baik bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah sore ini di gereja maupun di rumah lewat siaran langsung, live streaming, atau dapat mengikutinya melalui siaran tunda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam ibadah. Yesus bersabda, sebab di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Percayalah akan sabda ini. Mari kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita dalam saat teduh. Potom dan salam. Kita akan menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut potom dan salam. Kita menyanyi dari NKB nomor 191 bait yang pertama dan bait yang kedua, Dalam Roh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji, syukur kami menggantungkan atas kuasa kebesaran nama-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan, adalah sebagai ciptaan milik dari kepunyaan-Mu. Kami dalam menjalani hidup di dunia ini kadang mengalami pergumulan, tantangan, rintangan, tapi kami bersyukur dan mengucap syukur punya Tuhan yang selalu baik.
menyertai langkah kehidupan kami. Atas kasih anugerah rahmat Tuhanlah yang selalu senantiasa melimpahkan berkat melalui segala usaha dan pekerjaan, bahwa di dalam melakukan pelayanan kami, apa yang menjadi rencana, harapan, keinginan, cita-cita dan tujuan kami Tuhan, selalu bimbing, pimpinlah kami selaku umat-Mu. Di saat ini kami datang hadir di gereja-Mu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Siapapun kami yang bertugas di sore hari ini dan memuliakan nama Tuhan, dan biarlah disertai dan diberkati oleh Tuhan. Demikian pada jemaat-Mu yang beribadah di dalam rumah mereka masing-masing, yang mengikuti siaran langsung secara live streaming, dapat mengikuti dengan baik. Berikanlah akal budi, hikmat, kekuatan, kemampuan, kesehatan, seraya merendahkan diri hati kami di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah nyanyian, pujian, serta mengangkat doa-doa kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Demikian pula bagi hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan, urapilah dengan kuat kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu, dan kami yang akan mendengar secara bersama-sama dapat memahami dan mengerti maknanya serta melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni salah dosa kami, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Wahyu pasal kedua ayat 12 sampai dengan 17. Dengan perikop kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Sedemikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita kembali untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang kekal, Allah yang maha baik, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya,
dan yang senantiasa mengaruniakan pemberian yang baik bagi kami melalui kekuatan, kesehatan, semangat untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Ya Bapa di sorga, berkatilah kami pada saat ini, yang mana kami saat ini menaikkan pujian syukur hormat kami kepadamu. Dan jikalau sebentar lagi kami ingin belajar untuk merenungkan akan kebenaran daripada isi firman-Mu, arahkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga boleh tertuju pada firman-Mu yang kuasa. Engkau juga akan menguasai hati dan pikiran kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, mengerti, dan boleh mempraktekkan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami senantiasa hari lepas hari. Baik melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga kepada sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkannya secara live streaming saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah seru dan pinta kami, yang kami alaskan hanya dalam oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, sidang jemaat, baik yang hadir saat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming dari rumah dalam ibadah rumah tangga pada kesempatan ini. Dan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan sore hari ini sesuai dengan yang telah dibacakan oleh petugas yang terambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat 12 hingga ayat yang ke-17, yaitu dengan judul kepada jemaat di Pergamus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan akan nas ini tadi, kita membaca, kita menyimak bahwa jemaat Pergamus dikatakan dalam nas ini, yaitu mereka diam di tempat tahta iblis. Kita bisa bayangkan kalau sampai kita pun dikatakan diam di tempat tahta iblis, apa yang akan terjadi? Apa artinya? Dan seruan yang disampaikan kepada jemaat Pergamus, mereka dikatakan diam di tempat tahta iblis. Lalu apa artinya? Sebutan ini tampaknya terkait dengan keberadaan kota Pergamus itu sendiri yang menjadi pusat dari penyembahan dewa-dewa, terkhususnya dewa-dewa Yunani, sekaligus juga penyembahan mereka terhadap kaisar. Dan di kota inilah pula kuil dewa Zeus didirikan, demikian juga dengan kuil dewa Athena dan dewa Asklepius atau dewa kesembuhan. Bahkan di kota ini juga sebagai pusat dari penyembahan terhadap kaisar. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi dalam kota yang sama berbagai penyembahan berhala itu terjadi. Jemaat Pergamus ini tinggal di tengah-tengah tempat yang menjadi pusat dari berbagai penyembahan berhala. Jemaat juga tinggal di tengah-tengah pusat kekafiran. Dan karena alasan inilah jemaat Pergamus itu disebut sebagai jemaat yang tinggal di tempat tahta iblis. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberadaan jemaat Pergamus yang tinggal di tempat sentralitas tanpa pergumulan. Karena di waktu itu tidak ada pilihan bagi masyarakat, jadi mereka harus mengikuti aturan dan ketetapan pemerintah. Apa yang dikatakan pemerintah yang menjadi ketetapannya, itulah yang harus
mereka lakukan dan laksanakan. Dan bila pemerintah menyuruh semua masyarakat menyembah kepada kaisar, maka mereka semua harus melakukan akan hal itu. Walaupun hati nurani mereka sebenarnya tidak. Tetapi mereka harus melakukan, karena itu adalah sebuah aturan dan perintah yang harus dilaksanakan dengan patuh. Dan orang yang tidak mau melakukan hal itu, maka dianggap sebagai pemberontak atau melawan kaisar, bahkan negara. Dan bagi orang yang dianggap demikian, maka konsekuensinya akan berat. Mereka bisa kehilangan nyawa. Jadi dalam hal ini, keberadaan jemaat Tuhan yang tinggal di kota Pergamus itu sebenarnya sangat berisiko. Karena mereka harus tinggal di tempat yang sangat berbahaya. Bahkan membahayakan bagi mereka yang tidak patuh dan taat untuk melakukan tugas yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani mereka itu sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka bagian Alkitab ini pun mengajarkan kepada kita salah satu sumber penderitaan yang dialami gereja adalah iblis. Mengapa dikatakan demikian? Iblis memakai segala sesuatu, baik itu negara, baik itu masyarakat, tradisi, dosa, untuk membuat orang-orang yang percaya pada akhirnya menyangkali nama Tuhan dan menyangkali nama iman kepercayaannya, yaitu Yesus Kristus yang mereka sembah, yang mereka percayai. Meskipun saat ini jemaat Pergamus tinggal di tempat yang paling berbahaya ataupun sangat berbahaya, hidup dalam berbagai ancaman dan resiko, tetapi Tuhan tetap menyatakan mereka ternyata tetap berpegang pada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman mereka. Kadang apa yang kita pikirkan itu tidak mustahil bagi Allah untuk melakukan yang terbaik untuk umatnya. Lalu apa yang bisa kita pelajari dalam hal ini mengenai jemaat yang ada di Pergamus ini? Di dalam mengikut Tuhan itu dibutuhkan sebuah kesetiaan, baik dalam suka maupun duka. Kata kesetiaan kalau kita artikan mungkin hanya biasa saja, tetapi maknanya lebih luas. Setia seperti apa dalam hal suka dan duka untuk tetap mewartakan kebenaran Injil kepada semua orang. Namun dalam hal ini jemaat Pergamus punya kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dibiarkan yang telah mereka lakukan. Apa itu? Karena di dalam jemaat tersebut ada beberapa orang jemaat Tuhan yang menganut ajaran Bileam, dikatakan melalui nas ini tadi. Lalu ajaran Bileam itu yang bagaimana? Sedangkan mereka adalah orang-orang yang setia, luar biasa kepada Tuhan. Dalam hal ini ajaran Bileam itu ialah nasihat yang diberikan Bileam kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel dengan jalan membuat mereka terlibat dengan berbagai penyembahan berhala dan juga perbuatan zina. Itu artinya mereka harus bisa toleransi terhadap segala
yang sifatnya imoralitas, tidak berkenan, itu bisa ditoleransi. Nah, itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala, mereka juga melakukan dosa-dosa seksual. Dan Tuhan pun juga akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepadanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang mau disampaikan bagi kita saat ini? Apakah kita termasuk orang yang taat setia kepada Tuhan, tetapi kita tetap melakukan ataupun dapat toleransi dengan hal-hal yang tidak berkenan, termasuk imoralitas tadi? Itulah yang patut untuk kita renungkan saat ini, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena iman yang teguh akan teruji jika Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang sulit dan kita tetap setia kepadanya. Karena hal itu tidak semua orang dapat melakukan. Ketika kita berada di tempat yang sangat sulit, apakah kita tetap setia kepadanya atau tidak? Itu tergantung kepada iman kita masing-masing. Namun dalam hal ini kita meyakini, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita harus mengandalkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan untuk memberikan kepada kita roh hikmat, kebijaksanaan untuk dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang dapat dilakukan bahkan yang tidak dapat dilakukan. Biarlah itu semua apa yang kita lakukan, rencanakan, senantiasa boleh berkenan kepada Allah saat ini untuk selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, kembali lagi kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405, bait pertama dan yang kedua. Kaulah ya Tuhan sumber hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku, Kau sesertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Mari kita menaikkan doa syafaat kita dan kita akan bersama-sama nanti akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Terima kasih atas suka duka yang telah kami lalui dan lewati, sehingga itu semua boleh menguatkan iman pengharapan kami, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup yang kami jalani setiap hari. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, terlebih menyertai dan memberkati kami di saat kami membaca
dan belajar untuk merenungkan akan kebenaran daripada isi firman-Mu. Ada banyak hal yang patut untuk kami renungkan pada kesempatan saat ini melalui sabda firman-Mu yang diperdengarkan untuk kami semua. Biarlah itu semua tidak sia-sia, tetapi boleh membawa sukacita dan berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini melalui ibadah rumah tangga, baik yang hadir saat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming dari rumah. Bagi sidang jemaat-Mu dari lingkungan 1 sampai lingkungan 10, Jemaat GKI Selat Kapuas. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai memberkati sidang jemaat-Mu, baik mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan akan senantiasa memberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan bagi mereka, agar mereka boleh dipulihkan dari setiap sakit penyakit yang mereka derita dan alami saat ini. Kami ingin berdoa pula ya Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan saat ini. Tolong Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka, kekuatan, kesehatan. Engkau membuka hati dan pikiran dan mereka semua, sehingga Engkau memberikan kelegaan bagi mereka yang dalam pergumulan saat ini. Kami ingin berdoa pula ya Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang dalam perjalanan ataupun sedang mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tolong Tuhan, Engkau sertai dan Engkau berkati apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, biarlah senantiasa dikenankan oleh Tuhan. Dan juga bagi mereka dalam perjalanan, Tuhan sertai dan berkati agar mereka boleh ditibakan dengan sehat selamat ke tempat tujuan tanpa kurang suatu apapun. Ya Bapa di sorga, kami pun juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang hadir saat ini maupun semua sidang jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming dari rumah masing-masing. Tuhan menyertai memberkati setiap tugas pekerjaan sidang jemaat-Mu, tiap-tiap pribadi dan keluarga. Agar mereka senantiasa beroleh kasih karunia, pengharapan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka sesuai dengan keinginan harapan mereka, terlebih-lebih berkenan kepada Tuhan. Kami pun juga tak lupa ya Tuhan berdoa bagi orang-orang yang sudah di usia lanjut. Tuhan juga akan perhatikan mereka siang malam, suka maupun duka, agar mereka boleh menikmati hari tuanya dengan penuh sukacita dan sorak-sorai, bersama dengan orang-orang yang sangat mereka kasihi dan sayangi dimanapun mereka berada. Kami ingin berdoa pula ya Tuhan bagi para janda, duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, orang-orang terpenjara. Tuhan perhatikan mereka pula siang malam, suka maupun duka, sehingga tiap-tiap saat mereka menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir dan berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikanlah kekuatan, kesehatan bagi mereka untuk dapat menjalaninya dengan kekuatan dan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami pun juga tak lupa berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan. Tuhan memberkatinya dengan memberikan kekuatan, kesehatan, semangat, umur panjang, agar mereka tetap terpelihara oleh kasih Tuhan. Diberkatilah mereka melalui usaha dan pekerjaan mereka, tiap-tiap pribadi dan keluarga, sehingga mereka pun diberikan roh hikmat, kebijaksanaan, kebahagiaan, kesukacitaan, boleh mereka nikmati dengan ucapan syukur di dalamnya. Kami ingin berdoa pula ya Tuhan bagi kami semua yang terlibat melalui ibadah rumah tangga pada sore hari ini, baik kami sebagai pendeta didampingi dengan penetua diakon, singer, pianis, bahkan juga tim multimedia. Tolong Tuhan Engkau memberkati, menyertai kami semua, sehingga kami pun boleh memberikan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan, dan biarlah itu dikenankan oleh Tuhan. Bapa Surgawi,
Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam nama anak Yesus Kristus, kami serahkan pula hidup dan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan bagi bangsa dan negara kami khususnya Indonesia, dalam ruang lingkup Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas ini, Tuhan akan menyertai memberkati setiap para pemimpin kami dari tingkat atas sampai ke pelosok-pelosok, agar mereka boleh menjadi contoh dan teladan dalam hidup ini, bahkan di dalam bermasyarakat. Begitupun halnya Tuhan bagi kami sebagai masyarakat biasa, turut serta menjaga kerukunan, ketertiban, kedamaian, sehingga kami dapat saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Itu pun karena kasih anugerah dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah seru dan pinta kami. Walaupun sungguh banyak yang kami minta, namun Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kami saat ini. Dan biarlah melalui doa yang kami sampaikan ini kami alaskan hanya dan di dalam oleh Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sebagai nas pengantar persembahan syukur yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bahwa persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau menuntun ibadah kami di saat ini sebagai ungkapan syukur serta sukacita kami akan memberikan persembahan ini kepadamu untuk menopang pelayanan gereja tetap teguh, mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan iman kami umat-Mu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan agar selalu senantiasa beri berkat rezeki yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi untuk persembahan kita dari nyanyi Kidung Baru nomor 199, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah semula hatinya. Berapa
berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan berkat. Setelah berkat kita akhiri dengan nyanyian Amin 3 kali. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat sore, ibadah kita telah selesai.